teman-teman Ibu yang terpelajar, Assalamualaikum. Video kali ini Ibu akan melanjutkan materi tentang We Know What to Do yang merupakan chapter 3 pada buku When English Rings a Bell untuk siswa kelas 8 SMP. Kali ini kita fokus ke halaman 40 sampai 42. So, without any further ado, let's get started. Alright, my students, silakan buka buku halaman 40, Associating. Sebelum kita bahas, kita kembali ke halaman awal dari chapter ini, di mana kita belajar tentang memberikan suggestions. Apa itu suggestion? Saran. Nah, sekarang kita lanjutkan state rules and obligation, menyatakan aturan-aturan dan kewajiban. Nah, bagaimana cara mengatakan aturan dan kewajiban dalam bahasa Inggris? Kita kembali ke halaman 40. Here we go. Ibu baca dulu perintahnya ya. We just learn to give suggestions, what we should and should not do. Now, we will learn to say what we must do and must not do, like rules and obligation. Kita baru saja belajar memberikan saran, apa yang seharusnya dan tak seharusnya dilakukan. Sekarang kita akan belajar untuk mengatakan apa yang kita harus lakukan atau wajib lakukan dan tidak harus lakukan atau tidak wajib lakukan, seperti aturan-aturan dan kewajiban. Nah, jadi fokus kita ke sini lagi ya, dengan menggunakan modal must. Ibu tandai. Oke. Kalau negatif, must not. Kita lanjut. Here are what we will do. First, we will listen carefully to our teacher reading the rules and obligations stated by Siti, Edo, Dayu, and Udin. Second, we will repeat the rules and obligations after him or her, sentence by sentence. Then, in groups, we will say, not read, to each other all the rules and obligations stated by each student, like the example on page 42. Berikut apa yang akan kita lakukan. Pertama, kita akan dengarkan dengan hati-hati guru kita membaca aturan-aturan dan kewajiban yang diungkapkan atau dinyatakan oleh Siti, Edo, Dayu, dan Udin. Kedua, kita akan mengulangi aturan-aturan dan kewajiban setelah guru kita, kalimat demi kalimat. Kemudian di dalam kelompok kita akan katakan atau sampaikan, tidak membaca ya, untuk masing-masing dari semua aturan dan kewajiban yang diujarkan oleh masing-masing student atau murid, seperti yang ada pada contoh halaman 42. Nah, apa itu? Sebentar. Well, here we go. Ini akan kita lakukan nanti di contoh yang ada di halaman 42 ya. Ini dia. Nanti kita jelaskan atau ibu jelaskan. Oke, kita lanjut. We will say the sentences loudly, clearly, and correctly. Kita akan menyebutkan kalimat dengan lantang, jelas, dan dengan tepat, seperti biasa. Oke, here we go. We must wear a uniform every day. From Monday to Thursday, we must wear the batik shirt. The girls must wear a black skirt, and the boys must wear a pair of black pants. On Friday, we must wear the Scout uniform. We must wear proper shoes. We must not wear sandals, a t-shirt, or a casual wear at any place and at any time during the school hour. Oke, ibu terjemahkan. Kita harus, ingat emas ini bisa diartikan harus atau wajib ya. Kita harus memakai pakaian seragam setiap hari. Dari hari Senin sampai hari Kamis, kita harus mengenakan baju batik. Yang wanita harus mengenakan atau memakai rok hitam, dan yang laki-laki harus memakai
celana panjang berwarna hitam. Pada hari Jumat kita harus memakai seragam pramuka. Kita harus memakai sepatu. Artinya sini sepatu yang tepat. Kita harus, karena ada must not berarti tidak wajib atau tidak harus ya. Kita tidak wajib atau tidak harus atau tidak diizinkan, nah itu ya, memakai sandal. Berarti ini larangan ya. Kemudian baju kaos dan baju kasual lainnya kapan saja dan di mana saja sepanjang jam sekolah. Begitu. Alright, murid ibu, tadi ibu udah jelaskan bahwa penggunaan modal must. Oke, ibu tulis di sini biar nampak ya. Must merupakan modal. Oke, modal. Yaitu must. Must harus diikuti oleh kata kerja bentuk pertama. Kemudian jika dia ada kata benda, maka sama dengan should yang ibu ajarkan. Harus must diikuti oleh be, baru diikuti oleh adjektif kah di belakangnya, atau kata sifat ya, adjektif ya, atau kata benda kah di belakangnya, atau kata keterangan, adverb di belakangnya. Nah, modal ini, modal ini, maksud yang mana modal ini? Must ini adalah modal untuk menyatakan rules, aturan-aturan, dan obligation, kewajiban atau keharusan. Berarti kita harus mematuhi aturan. Ketika ada kata must, itu wajib atau harus, kudu deh gitu. Oke, ini adalah patternnya. Nah, must verb 1, mana dia? Must. Oke, sebentar. Verb 1, where ini adalah kata kerja, verb. Kemudian di sini juga where, ini juga where, ya. Nah, murid ibu, where itu artinya memakai atau mengenakan. Semua benda yang lekat di tubuh kita, maka kita pakai kata kerjanya wear. Jangan gunakan use. Ya, ingat untuk badan kita atau yang dikenakan di tubuh kita, kita menggunakan kata kerja wear. Nah, semuanya pakai wear di sini ya. Oke. Nah, untuk apa yang harus kita kerjakan di halaman 42, ini dia. Ibu baca dulu ya. We know from Siti the following rules in her school. 1. The student must wear a uniform every day. 2. From Monday to Tuesday, they must wear the batik skirts. Nah, kita tahu dari Siti aturan-aturan berikut, aturan-aturan di sekolahnya. Apa saja aturannya? Pertama, murid-murid harus memakai pakaian seragam setiap hari. Di mana itu? Ini dia. Oke, we must every day, berarti kita ganti subjek we menjadi students. Must wear uniform every day. Nah, oke. Kemudian aturan yang kedua, to, ayo mana? Ini dia. Oke, memakai apa? Pakaian batik. Berarti we diganti dengan student ya. From Monday to Tuesday, they must wear the batik skirts. Nah, Senin sampai Kamis pakai baju batik. Oh, sorry. Ya, shirt ya, bukan skirt. Baju batik. Nah, ini kenapa pakai they? Bisa. They ini mengacu ke student yang tadi. Nah, gitu. Jadi, murid-murid mengenakan the batik shirts, baju batik, atau bisa juga diterjemahkan kemeja batik. Oke. Kemudian apa aturan berikutnya? Kita lanjutkan. Yang ketiga apa lagi? Nah, di sini kita bisa lihat.
Oke, ingat ya. Yang ketiga, the girl must wear a black shirt. Ini yang ketiga. Yang keempat, the boy must wear a pair of black pants. Yang keempat. Kemudian berikutnya, on Friday, student ganti. We ini diganti student. Ya, Ibu coret we-nya diganti student. On Friday, students must wear the school uniform. Berikutnya, we ini selain bisa diganti student, bisa diganti tadi apa? Studentnya banyak, berarti bisa diganti they. Oke, catat ya. They must wear proper shoes. Ini. Dan berikutnya yang terakhir, they must not wear sandal, a t-shirt, a casual wear at the place and at any time during the school hours. Nah, ada berapa semuanya? Ada 2, yang ketiganya 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 jawabannya. Oke, kita lanjut ke halaman 41. We must not be late to school. We must come on time to class and to the flag ceremony. If we are late, we must wait outside the gate. We must not come in until the security guard gives us permission. We must sign a paper before we come to class. If we cannot come on time from any reason, we must hand in a notice from our parents to the principal. Ibu terjemahkan. Oke. Kita tidak harus terlambat ke sekolah. Tidak harus, maksudnya di sini adalah tidak boleh atau tidak wajib, atau bisa diterjemahkan dilarang. Oke, banyak artinya. Kita dilarang, tidak harus, tidak boleh, terserah kamu. Terlambat ke sekolah. Kita harus atau wajib datang tepat waktu ke kelas dan upacara bendera. Jika kita terlambat, kita wajib menunggu di luar pagar. Kita tidak wajib atau tidak harus datang atau tidak dibolehkan. Jadi banyak artinya ya. Kita tidak dibolehkan masuk sampai penjaga keamanan atau satpam memberikan kita izin. Kita wajib tanda tangan di atas kertas sebelum kita masuk ke kelas. Jika kita tidak datang tepat waktu karena alasan tertentu, kita wajib atau harus memberikan informasi atau memberikan pemberitahuan dari orang tua kita kepada kepala sekolah. Nah, jadi intinya kalau nggak bisa tepat waktu ya udah harus ada pemberitahuan dulu pada dari orang tua ke kepala sekolah. Oke, kita masuk lagi ke seperti ini tadi ya. Berarti kita buat juga sebagai contoh yang ada di halaman, seperti contoh di halaman 42. We must know from Siti, ini namanya Siti, kalau ini namanya siapa? Ibu nggak tahu. Kamu kasih aja nama ya. Oh, tadi disebutnya namanya ya. Edo Dayu Udin. Nah, apakah ini namanya Edo? Oh, I don't know exactly. Terserah kamu aja ya. Jadi tulis nanti, kita tahu dari Edo, anggap aja Edo. We know from Edo the following rules. Nah, in her school. Nah, jadi tuliskan, ketik di sini deh. We sama seperti contoh ini ya. We know from Edo the following rules. We knows, jangan lupa, from Edo the following rules. Tentang apa? In her school. Nah, kan ini perempuan ya. Oke.
Kalau Edo laki-laki kan, kalau laki-laki harusnya his school ya. Kalau perempuan ganti jadi her school ya, itu aja intinya. Oke. Apa saja aturannya? Ini dia. Ops, sepertinya namanya bukan Edo ya, tapi ini Dayu. Baru perempuan ya. Oke, ibu yang salah. Oke, apa saja aturannya? Here we go. Caranya perhatikan, ya, ibu tandai ya. Oke, aturannya 1, 2, kemudian 3, ada berapa gitu ya, 4, 5, 6. Ada 6 aturan yang wajib kita laksanakan, yang wajib dilakukan, apa yang sudah dibilang oleh si Dayut. Nah, tadi Ibu udah jelaskan, we ini kita bisa ganti nanti subjeknya. Nah, apa hasilnya? Seperti ini. Sebentar, Ibu kasih contoh. Ini dia. Nah, jadi they must not be late to school. Nah, di sini kan we diganti dengan they. Kemudian they must come on time. Di sini we ganti dengan they. If they are late, okay, must wait. They, we diganti they. Semua we diganti dengan they. Subjeknya menjadi they. Nah, yang digaris bawahi ini semua itu adalah modal diikuti oleh kata kerja, dan itu untuk menunjukkan rules atau obligation. Nah, khusus untuk yang nomor 1, ini ada be-nya ya, must not be. Kenapa pakai be di sini? Karena let ini adalah kata sifat. Nah, kalau dia kata sifat, Ibu udah jelaskan tadi gimana. Ini aturannya loh. No, kita wajib meletakkan be di depan kata sifat atau setelah modal must. Oke, so kita masuk ke reading berikutnya. We can learn well if the classroom is clean and tidy. So we must keep our classroom clean and tidy. We must not litter. We must put the garbage in the garbage bin. We must not write or draw anything on the desk and on the walls. We must sweep the floor and dust the teacher's desk and the shelf every day. Kita bisa belajar dengan baik jika kelas kita rapi dan bersih dan rapi. Jadi kita harus menjaga kelas kita rapi dan bersih dan rapi. Kita tidak harus atau tidak boleh gitu ya membuang sampah sembarangan. Kita harus meletakkan sampah ke dalam tong sampah. Kita tidak boleh menulis atau menggambar apa saja di atas meja dan di dinding. Kita wajib atau harus menyapu lantai dan membersihkan dust, ini membersihkan juga ya debu-debu di atas meja guru, atau membersihkan meja guru dan rak setiap hari. Shelf ini rak buku kali ya. Oke, dari sini kita akan temukan jawaban seperti ini juga. Ada berapa yang wajib dilakukan? Nama orangnya siapa? Ayo. Oke, ini namanya Edo ya. Jadi kita bisa bilang, we know from Edo the following rules in his school. Apa saja rule-nya? They must keep their classroom and tidy. We diganti dengan they. Ini Ibu coret. Our diganti dengan they must keep their. Nah, ini diganti dengan their. Bu tulis they. Kalau di sini menjadi their. Gitu. Oke. Kemudian ini juga diganti ya. Semua yang we diganti dengan they. 1, ada berapa? 1, 2, 3, 4,
4, 5. Oke, itu jawabannya. 1, 2, 3, 4, 5. 5 rules yang disebutkan oleh si Edo. Oke. Nah, untuk yang nomor 5 ini bisa kita bagi jadi 2. Caranya gimana? Jadi jadiin 6 ya peraturannya. They sampai sini. We must diganti they ini. We diganti dengan they. Dan kemudian they must tinggal buat ya. They must does. Nah, gini. The teacher does and the self every day. Jadi untuk yang kelima ini bisa dibagi 2. Maka Ibu bedakan warnanya. Oke, kita lanjut. Ini namanya siapa? Alright, ini nama dia Benny. We can learn if the class is not noisy. My friends and I know very well that we must not be noisy. We must respect our friends who are working seriously. We must not chat and talk very loudly in class. We must keep our voice low. We must not play around. We must work at our desk most of the time. Alright, my student. Ini sepertinya ada yang salah ya. Harusnya kalau ini terjemahannya kita bisa belajar jika kelas tidak ribut. Oke. Kita bisa belajar jika kelas tidak ribut. Oh ya, bisa. Sorry ya. Teman saya dan saya tahu dengan baik bahwa kita tidak boleh atau tidak harus ribut atau tidak diizinkan ribut. Kita harus menghargai teman-teman kita, siapa yang sedang bekerja atau belajar dengan serius. Kita tidak boleh mencontet atau lihat punya teman gitu ya, dan berbicara dengan keras di kelas. Kita harus menjaga suara kita dengan lemah gitu, turunkan nadanya ya. Kita tidak harus bermain di dalam kelas berkeliaran. Itu artinya apa bahasa Indonesianya ya? Tidak harus lari-lari atau bermain di dalam kelas. Kita harus bekerja di atas meja kita lebih banyak, most of the time, sepanjang waktu. Oke, sekarang kita temukan mana yang harus Benny sampaikan seperti ini ya. Kita tahu, we know from Benny the following rules in the school. 1, mana dia? They must not be noisy. 2, we must respect our friends who are working seriously. 3, they must not chat and talk very loudly in the class. 4, they must keep our voice low. 5, they must not play around. 6, they must work at our desk. Our diganti there. They must work at their desk most of the time. Ingat, semua subjek we berubah menjadi apa? Berubah menjadi subjek they. Supaya nggak salah ya, Ibu tulis lagi deh. Dan kalau our berubah menjadi their. Gitu. Oke, gimana murid Ibu? Semoga bermanfaat. Ibu udah langsung juga menjelaskan latihannya. Kamu bisa belajar lagi dari video ini. Kalau ada tugas dari guru, diharapkan video ini membantu kamu menemukan jawabannya. Thank you for watching. See you. Bye-bye.